Selamat pagi pemirsa. Setiap musim mudik Lebaran tiba, pemerintah seolah-olah kembali memasuki arena uji publik yang tidak pernah benar-benar usai. Kalau semua berjalan baik, apresiasi publik akan datang dengan sendirinya. Namun, skenario sebaliknya juga selalu mengintai kegagalan dalam intervensi rekayasa mudik. Mudik Lebaran 2026 dianggap berlangsung lancar dan lebih aman jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meski titik kemacetan masih terjadi, namun kemacetan itu cepat terurai dan tidak dalam level mencekam. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Jumat 27 Maret 2026 dengan tema memetik hasil tata kelola mudik bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah. Baru ketemu Minal Aidin juga Mas Kohar. Oh iya, Minal Aidin. Kita melihat hasil tata kelola mudik yang bisa kita katakan lebih baik ya dibandingkan tahun lalu. Yeah. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini memang artinya sesuatu yang sudah optimal atau memang masih bisa kita tingkatkan atau kita persiapkan untuk arus mudik di tahun-tahun berikutnya? Bagaimana Mas? Ya, sejatinya masih bisa ditingkatkan lagi. Karena ada beberapa spot, ada beberapa titik yang tingkat kemacetannya masih parah. Yeah. Tetapi sistem yang menggembirakan, kabar baiknya, sistem sudah mulai bekerja dengan sangat baik. Kita melihat tidak ada antrean yang sangat-sangat mencekam gitu, yang melampaui katakanlah lebih dari 30 jam gitu ya. Paling padat sekitar 20 sampai 24 jam dari Jakarta ke Surabaya. Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat berarti. Tidak semata-mata karena infrastruktur, tetapi juga ada penggunaan sistem teknologi yang sudah bisa bekerja secara baik. Lalu juga ada kesadaran publik, kesadaran masyarakat, tapi juga ada rekayasa pemerintah yang menerapkan work from anywhere, bekerja dari manapun saja, yang membuat perencanaan orang untuk balik atau mudik itu bisa berlangsung dengan sangat matang, lebih solid, tidak dalam waktu yang bersamaan, betul. Ya, meskipun di puncak ya di H-3 waktu itu sempat terjadi lonjakan yang luar biasa, yang tertinggi sepanjang sejarah di Jakarta khususnya, ketika 270.000 lebih kendaraan itu keluar dari Jakarta secara bersamaan. Tetapi toh yang kita saksikan tidak ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Ini tanda bahwa sistem bekerja dengan sangat baik. Nah, ujiannya nanti di Sabtu besok. Oh iya. Sabtu dan Minggu besok. Nah, seperti apa? Karena ini adalah puncak gelombang berikutnya. Betul. Karena diasumsikan hari Senin sudah harus kerja. mulai beraktivitas secara luring gitu, luar jaring, tidak lagi daring. Baik, kita akan bahas itu Mas Kohar, dan inilah pemirsa editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 27 Maret 2026 memetik hasil tata kelola mudik. Memetik hasil tata kelola mudik. Setiap musim mudik Lebaran tiba, pemerintah seolah kembali memasuki arena uji publik yang tak pernah benar-benar usai. Jika semua berjalan baik, apresiasi publik akan datang dengan sendirinya. Namun, skenario sebaliknya juga selalu mengintai kegagalan dalam intervensi rekayasa mudik. Taruhannya bukan sekadar soal teknis di lapangan, melainkan menyangkut kemampuan merancang kebijakan yang presisi, mengeksekusi dengan disiplin, serta memastikan perjalanan jutaan orang berlangsung aman, lancar, dan aman. Meski mobilitas masyarakat meningkat, pemerintah menegaskan rangkaian arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini cenderung berjalan lancar. Mudik Lebaran 2026 dianggap berlangsung lancar dan lebih aman jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun titik kemacetan masih terjadi, namun kemacetan cepat diurai dan tidak dalam level mencekam.
Pemerintah mampu mengelola tradisi tahunan ini dengan sinergi cepat lintas sektor serta pemanfaatan teknologi dalam pengaturan lalu lintas selama rangkaian arus mudik Lebaran. Buka tutup sistem kontraflow menjadi senjata andalan untuk mengurai beban arus lalu lintas mudik. Dalam pemantauan menunjukkan bahwa puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 H-3 menembus lebih dari 270.315 kendaraan, meningkat sekitar 4,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara akumulatif, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai sekitar 2,52 juta unit atau naik tipis 0,9%. Angka-angka ini menegaskan bahwa tradisi mudik tetap menjadi fenomena mobilitas massal yang sulit ditekan, sekaligus menuntut kesiapan negara yang semakin matang dari tahun ke tahun. Gambaran tersebut sejalan dengan data Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 yang memperlihatkan puncak pergerakan pemudik terjadi hampir serentak di berbagai moda transportasi. Pada H-3 Lebaran, lonjakan tertinggi tercatat pada angkutan penyeberangan dengan 403.883 penumpang, disusul kereta api sebanyak 401.238 penumpang, angkutan udara 311.836 penumpang, serta angkutan darat 232.016 penumpang. Pola ini menunjukkan bahwa tekanan tidak hanya terpusat di satu moda, melainkan tersebar yang di satu sisi mengurangi beban, tetapi di sisi lain menuntut koordinasi lintas sektor yang jauh lebih solid. Di tengah peningkatan mobilitas tersebut, capaian keselamatan memang menunjukkan perbaikan. Sepanjang periode mudik, jumlah kecelakaan tercatat turun sekitar 16% jika dibandingkan dengan musim mudik Lebaran 2025, dari 31 kejadian menjadi 26 kejadian. Kelancaran arus mudik tahun ini setidaknya memberi sinyal bahwa tata kelola transportasi Lebaran mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Perencanaan yang lebih matang, pengaturan lalu lintas yang adaptif, serta koordinasi antar instansi yang relatif solid menjadi faktor yang patut dicatat. Namun capaian ini tidak boleh berhenti sebagai catatan sesaat, tapi harus dijaga, diuji, dan terus disempurnakan di tengah tantangan mobilitas yang kian kompleks. Apalagi jika menengok ke belakang, pengalaman pahit pernah menjadi pengingat keras betapa rapuhnya pengelolaan arus mudik ketika tidak diantisipasi dengan baik. Tepat 10 tahun lalu, pada musim mudik Lebaran 2016, tragedi di gerbang tol Brebes Timur yang kemudian dikenal sebagai Brexit menjadi titik kelam dalam sejarah transportasi Indonesia. Kemacetan parah yang berujung pada wafatnya 17 orang bukan sekadar insiden, melainkan alarm serius tentang pentingnya manajemen lalu lintas yang terukur dan responsif. Peristiwa itu hingga kini tetap membekas sebagai pengingat bahwa kelancaran mudik bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, melainkan hasil dari kerja keras, konsistensi, dan keseriusan negara dalam melindungi warganya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita akan mendengarkan dulu Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samsir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, Ibu melihat mudik kemarin berhasil atau seperti apa? Silakan Bu. Betul, berhasil. Alhamdulillah. Dan itu Bung Leo, imbasnya itu terasa untuk di semua lini. Persoalannya persoalan lalu lintas, tapi rasa nyaman yang ada itu berdampak pada apapun yang kita lakukan. Jadi ini juga bisa memperlihatkan bahwa
masyarakat Indonesia ini butuh pemimpin yang pakar di bidangnya, ahli, tegas dalam menjalankan misinya, dan rakyat Indonesia ini akan nurut-nurut saja kalau dia merasa terlindungi. Iya, rasa Indonesia ini bukankah dalam suatu survei juga kata rakyat yang berbahagia. Rakyat yang berbahagia itu akan dengan mudah diatur, menjalankan apa yang membuat dia merasa terlindungi. Betul-betul tahun ini merasa nyaman dan mudah-mudahan tahun depan ditingkatkan lagi. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Bu Indra mengatakan ini berkat pimpinan yang mengadakan arus mudik ini. Bagaimana Mas Kor? Ya, kita perlu apresiasi semua pihak ya. Ini adalah kerja bareng, bukan hanya satu sektor, tetapi yang paling kita sorot ya, perlu mendapatkan sorotan bagus kali ini menurut saya adalah di Korlantas. Karena kita saksikan pengaturan arus lalu lintas itu luar biasa bagus. Menggunakan teknologi yang lebih tersistematisasi. Lalu indikator lainnya adalah turunnya angka kecelakaan. Dari 31 kejadian menjadi tahun lalu ya, sekarang menjadi 26 kejadian. Dan mudah-mudahan tahun depan semakin turun lagi. Kalau bisa minim ya? Kalau bisa nihil. Itu sangat mungkin bisa dicapai. Karena itu apresiasi setinggi-tingginya juga perlu kita sampaikan kepada para pihak. Ya terutama mungkin di jajaran kepolisian, di koordinator lalu lintas. Ini menunjukkan bahwa kalau ada koordinasi yang tersistematisasi, kalau ada komunikasi yang konsisten, yang baik, maka ya hasilnya akan baik. Meskipun katakanlah belum bisa kita katakan sangat maksimal, tetapi progres, peningkatan dari waktu ke waktu, karena memang mengakomodasi jutaan orang, ada 153 juta lebih mobilisasi selama Lebaran. Bergerak bersama-sama. Bergerak secara bersamaan dalam beberapa hari selama Lebaran ini. Itu tentu saja bukan pengelolaan yang mudah. Karena angka yang sangat besar, jumlah yang sangat besar. Tetapi dengan sistem yang benar, dengan koordinasi yang benar, dengan sinergi yang benar, dengan kolaborasi yang tepat, maka yang kita saksikan adalah ya kenyamanan. Ada kemacetan tetapi tidak terlalu ekstrim. Ada kemacetan tapi tidak sampai kemudian menimbulkan trauma seperti yang pernah terjadi ketika 2016 di Brebes, ada di Brebes exit yang terkenal dengan Brexit itu. Nah, akhirnya yang kita saksikan ya ada selain akomodasi yang bagus, tapi juga keselamatan. Keselamatan relatif lebih baik karena ya berkurangnya jumlah kejadian kecelakaan. Tapi memang betul seperti yang ditulis di editorial, Mas Kor, ada beberapa titik kemacetan. Mungkin kalau boleh disebut tol MBZ ya, Mas Kor, itu kan juga beberapa kali sempat macet di atas dan itu kan berbahaya juga. Nah ini bagaimana kira-kira kita bisa mengevaluasinya supaya kita memperbaikinya bukan hanya di saat arus mudik dan balik tentunya Lebaran, tapi juga di hari-hari biasa. Ya tentu saja kan kita punya banyak holiday travel ya, punya banyak perjalanan mobilisasi manusia dalam jumlah yang besar, tidak hanya di Lebaran, tetapi juga di tahun baru pergantian. Nah, karena itu perbaikan itu harus selalu digaungkan setiap saat. Sistem itu harus diperbaiki setiap saat. Jangan hanya ketika menjelang titik-titik tertentu, spot-spot tertentu seperti kayak tahun baru, Natal dan tahun baru atau menjelang Lebaran. Tetapi sebisa mungkin dia dirancang menjadi sistem yang berkelanjutan. Pertanyaannya itu bagaimana mempertahankan sistem dan meningkatkan ini, kita bahas di bagian berikut. Mas Kor, bisa tetap bersama kami, editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kor, bagaimana kita mempertahankan tata kelola
lalu lintas, saya boleh katakan begitu, yang baik saat mudik dan balik lebaran ini di hari-hari ke depan. Jangan sampai kemudian setelah ini kemudian ya kembali lagi ke asal yang buruk gitu. Ya, jadi harus ada evaluasi. Evaluasi yang paling penting secara berkala, secara bertahap, bukan hanya ketika menjelang libur ya, apakah itu libur lebaran atau tahun baru. Mentalitas dikebut di ujung itu harus mulai dihilangkan. Sistem kebut semalam Sistem kebut semalam itu harus mulai dihilangkan. Koordinasi itu harus terus berjalan meskipun di dalam situasi yang di luar ya, di luar peak season, ya, di luar hari raya. Kita harus menyaksikan bahwa yang namanya pelayanan publik itu tidak mengenal hari tertentu. Pelayanan publik itu hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit. Setiap saat. Nah kan jalan raya ini juga fasilitas publik yang mengharuskan adanya layanan publik yang dituntut layanan yang betul-betul efektif, efisien, bermutu, ya, terbaik gitu. Itu yang perlu disampaikan. Termasuk dalam misalnya ketika perbaikan jalan. Bagaimana perbaikan jalan itu tidak sampai membuat kemacetan yang luar biasa. Betul. Sampai saat ini kita masih menyaksikan perbaikan jalan itu menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Untuk jangka waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan sejumlah negara katakanlah. Di Cina itu atau di Tiongkok itu perbaikan jalan ya dilakukan, memang mengganggu sempat membuat macet tapi 15 menit selesai. Artinya sistem dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan artificial intelligence, itu ternyata sudah bisa kok membuat segala sesuatunya itu berjalan lebih efektif, lebih efisien, dan lebih presisi. Nah, arus mudik, arus balik, infrastruktur mudik, infrastruktur untuk arus balik, itu harus didesain oleh sebuah teknologi yang sangat canggih seperti itu. Dan Indonesia bisa ya? Indonesia bisa, banyak sekali ahli di Indonesia ini yang bisa merancang itu semua. Tinggal persoalannya kolaborasinya seperti apa, mau atau tidak mau, dan kita siap atau tidak siap, dan kita konsisten atau nggak konsisten. Itu dia. Gitu. Itu kata kuncinya, konsistensi itu. Baik, kita harap hal itu yang akan terus terjadi. Mas Kohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, kelancaran arus mudik tahun ini setidaknya memberikan sinyal bahwa tata kelola transportasi lebaran mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Perencanaan lebih matang, pengaturan lalu lintas adaptif, serta koordinasi antar instansi yang relatif solid menjadi faktor yang patut dicatat. Saya, Leona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV